Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perawatan dari salah satu alat rumah tangga yang setiap harinya itu dipakai, yang pastinya itu sangat berguna bagi kita semua, yaitu kipas angin. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kipas angin. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Irfan Mustafa dari Teknik Industri Angkatan 2021. Oke, langsung aja. Mungkin yang pertama itu ada pelindung dari baling-baling. Bagian yang kedua itu ada baling-baling yang berwarna biru ini. Ada tombol power, kemudian ada penyangga dan juga kaki penyangga. Sebaliknya ini, nah ini ada kabel power, ada gearbox pelindung mesin atau cover mesin, dan di dalam sini itu ada dinamo atau mesinnya. Saya Ifti Rizky Namarinda Arkan, Angkatan 2022 dari Teknik Industri, akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian kipas. Yang pertama ada cover baling-balingnya, itu berfungsi untuk melindungi baling-baling dari kecelakaan, contohnya kayak terkena tangan atau benda lainnya. Yang kedua ada baling-baling di sini berfungsi untuk menghisap udara ke dalam dan mengembuskannya keluar. Di bagian belakang di sini ada cover dinamo untuk melindungi dinamo dari jenis-jenis yang bisa merusak dinamo seperti air dan sebagainya. Di dalamnya ada dinamo. Ini adalah komponen utama untuk menggerakkan kipas. Di sini ada gearbox yang berfungsi untuk mengarahkan kipas dan menghentikan kipas di arah mana. Selanjutnya di sini ada kabel yang berfungsi untuk menghubungkan ke sumber listriknya. Di sini ada tombol 1, 2, 3 yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dari kipas, dan tombol 0 untuk mengatur on off dari kipas. Di bawah ini ada penyangga untuk menyangga kipas, dan ada pengaturan untuk memperpendek dan memperpanjang dari penyangga kipas tersebut. Saya dan Yunus Mukhtar, saya akan menjelaskan tentang kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada kipas angin. Oke, yang pertama di sini kipas angin tidak berputar atau berputar lambat dan terdengar suara dengung di dalam kipas. Nah, biasa masalah ini terjadi karena bushing atau bearing yang berada dalam kipas mengalami kerusakan. Yang kedua, kipas angin mati total. Nah, ini kipas angin dengan kerusakan mati total ini ditandai dengan bila tombol on dipencet, baling-baling kipas tidak akan berputar dan tidak ada getaran sama sekali di dalam motor kipasnya, seperti tidak ada arus listrik yang mengalir atau masuk ke dalam kipas. Yang ketiga, ini kipas angin tidak berputar dan tidak ada suara dengung di dalam kipas. Nah, pada kasus ini biasa dipastikan kalau sekring atau fuse yang berada dalam kipas telah putus. Nah, yang keempat itu kipas angin baling-balingnya itu berputar tetapi secara pelan. Nah, ini biasa kerusakan seperti ini itu ditandai dengan tombol di-on-kan, misalnya tombol dipencet, maka motor atau dinamo kipas akan bergetar seperti dengung. Baling-baling berputar pelan atau bahkan kadang tidak berputar sama sekali. Nah, yang kelima itu ada kipas angin salah satu speednya mati. Misalnya kipas angin memiliki 3 tombol speed, tetapi tombol speed yang ketiga itu mati. Nah, biasa itu kemungkinan kerusakan pada tombol speednya sendiri, atau kemungkinan kerusakan kedua itu biasa pada motor atau dinamo kipasnya. Nah, yang berikut keenam itu kipas angin tidak bisa tengok kanan atau tengok kiri. Nah, kipas angin biasa kan bisa di setel untuk dia bergerak, misalnya ke dua arah, ke kiri atau ke kanan. Nah, biasa ini kerusakan pada bagian motor bila dia tidak berputar itu, di kerusakan itu pada bagian motor atau dinamo kipas. Nah, biasanya itu karena terlalu lama dipakai baut pengunci antara dinamo dan roda gigi kendor.
Oke, lanjut. Yang ketujuh itu atau yang terakhir di sini, kerusakan non teknis. Nah, biasanya ini seperti baling-baling pecah, leher kipas angin patah dan sebagainya. Ini bisa kita akali atau ganti, perbaiki spare part kipas yang sudah rusak. Saya Muhammad Julfikri Samsudin, Teknik Industri dari Angkatan 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang akan terjadi pada kerusakan kipas angin. Permasalahan yang pertama itu kita harus memeriksa kabel yang dimana dia akan mengalirkan aliran listrik kepada kipas angin tersebut. Yang kedua itu kita akan melakukan mengecekkan stop kontak yang dimana aliran listrik akan menyalurkan listrik kepada stop kontak tersebut dan akan dipergunakan untuk kipas angin tersebut. Yang ketiga itu pembersihan kipas angin. Terus yang keempat itu di mana mempergunakan kipas angin tidak harus berlebihan, atau di mana kita tidak bisa menggunakan kipas angin pada waktu 1 kali 24 jam. Jadi kipas angin itu kita mempergunakan sewajarnya saja agar terhindar dari kerusakan tersebut. Dan kita tidak bisa memaksakan apabila kipas angin itu berputar dengan sendiri, kita tidak bisa memberhentikan menggunakan tangan sendiri agar menghindari kerusakan tersebut. Sini saya Tirta Medi Effendi dari Angkatan Teknik Industri 21 ingin menjelaskan bagaimana cara perawatannya kipas, dan saya di sini akan memperkenalkan cara perawatan kipas ini dengan menggunakan 2 alat saja, yaitu dengan obeng dan kuas cat. Jadi kayak gini kan cara perawatannya. Itu pertama dibuka dulu ininya, ini untuk baling-baling. Terus baling-balingnya itu dibuka. Ini baling-balingnya udah dibuka kan. Terus baru buka bagian penutup belakang untuk membuka dinamonya. Nah, setelah itu saya buka dinamonya menggunakan obeng. Lalu ini udah kebuka. Pertama kita membersihkan bagian penutup dinamo yang paling depan. Lalu kita membersihkan bagian penutup dinamo yang belakang. Setelah ini bersih semua, lalu kita membersihkan dinamonya. Dinamonya itu caranya dengan menggunakan kuas saja. Seperti di sini dibersihkan dengan bersih, jangan sampai debunya tersisa. Lalu setelah ini dibersihkan, lalu saya akan membersihkan bagian penutup dan baling-baling menggunakan kuas untuk membersihkan debunya, lalu menggunakan air dan sabun agar supaya lebih bersih. Selanjutnya membersihkan baling-baling menggunakan kuas terlebih dahulu, dan sudah dibersihkan. Lalu mencucinya dengan air. Dan dicuci semua satu persatu, kan dibasahin dulu dengan air. Setelah semuanya basah satu persatu, lalu dikasih sabun sedikit aja, digosok kan dengan ini tuh. Nah, ini juga disikat dengan ini, biasa sikat buat nyuci, juga. Lalu setelah itu dibasahin dengan air. Ini dibasahin. Setelah dicuci, mari kita keringkan terlebih dahulu menggunakan lap atau kanebo kering. Ya, kita keringkan. Setelah dikeringkan, mari kita rakit kembali. Ya, kita rakit terlebih dahulu. Tadi sedikit penjelasan yang dapat kami berikan tentang perawatan dari kipas angin. Poin-poin dari video kami tadi adalah yang pertama, yaitu bagian-bagian dari kipas angin, kemudian ada fungsi-fungsi dari bagiannya, kemudian ada cara perawatan sederhana yang dapat kita lakukan untuk kipas angin, kemudian ada beberapa permasalahan yang sering terjadi pada kipas angin untuk cara mengatasinya. Sekian saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya
kami mohon maaf. Semoga video yang kami berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dari fungsi lah, fungsi dari bagian ulang. Sabun sedikit aja. Tuh banyak kan. Enggak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yufis Samsudin. Udah.